Halo teman-temanku semua, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel saya, channel Bang Acim. Pagi ini saya akan melakukan perjalanan ke Subang ya, dari Bandung melewati jalur biasanya lewat Lembang, lewat Ciater, dan nanti finish di kota Subang. Seperti apa perjalanan pagi ini menggunakan motor Honda Vario 125. Saya berboncengan dengan anak saya. Seperti apa video perjalanan pagi ini? Saksikan terus video saya sampai selesai ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe akun YouTube saya, mohon kiranya dapat berkenan untuk subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, selamat menonton. Biasanya kalau melewati jalur ini, kalau di hari-hari biasa ya, ini jalur macet parah nih teman-teman. Ini karena saya berangkat pagi-pagi nih, saya mulai berangkat dari rumah tadi jam setengah 6. Nah, ini masih terlihat lengang nih di perempatan perempatan Pasopati. Nah, kalau ke kiri itu ke Pasteur, kalau ke kanan ke Gasibu. Ini saya ambil yang lurus terus menuju ke Ledeng. Nanti dari Ledeng naik terus sampai ke Lembang ya teman-teman. Sebenarnya ini jalur macet. Nah, sedikit informasi, mungkin 5 tahun yang lalu jalur ini adalah dibagi menjadi dua arah, yang dari arah Bandung, kemudian yang dari arah Lembang menuju ke Bandung. Namun sekarang ini jalurnya menjadi satu arah, hanya menuju ke arah Lembang. Oke, ini saya sudah melewati Terminal Ledeng ya. Nah, di Terminal Ledeng juga ini merupakan titik kemacetan dari berbagai arah, soalnya ada 3 arah nih. Dari arah kiri itu dari arah Parongpong, kalau dari arah atas dari arah Lembang itu biasanya berkilo-kilometer macetnya hanya untuk melewati pertigaan Terminal Ledeng tersebut. Kalau dari bawah tadi dari arah Sukajadi itu juga pasti terjadi kemacetan kalau di hari-hari libur. Nah, kebetulan hari ini hari Minggu itu libur panjang ya. Biasanya nanti kalau udah siang sedikit jalur ini agak sedikit macet. Apalagi nanti kalau sudah sore. Banyak para wisatawan yang dari arah gunung, dari arah Tangkuban Perahu, dari Cikole itu kembali ke Bandung. Ini jalur ini sangat macet, teman-teman.
Nah, ini saya sudah sampai di Kota Lembang ya, teman-teman. Kota Lembang ini juga merupakan kota tujuan wisata dan wisata kuliner dari berbagai mancanegara dan juga wisatawan lokal. Kota Lembang ini merupakan pertemuan dari Kabupaten Subang menuju ke Bandung, dan dari Kabupaten Bandung atau dari Kota Bandung menuju ke Subang itu akan melintasi kota ini. Kalau di hari-hari libur panjang atau di hari Minggu, sore hari biasanya juga di sini terjadi kemacetan yang luar biasa parah. Namun dengar-dengar dari KDM, Gubernur Jawa Barat saat ini rencananya akan membangun jalan tol dari Pasteur menuju ke Lembang ya, teman-teman. Mungkin bisa akan mengurangi kemacetan di jalur Sukajadi menuju ke Lembang. Hanya saja mungkin nanti akan terjadi penumpukan di kota Lembang. Begitu keluar tol, mobil akan menumpuk di kota Lembang, seperti itu sepertinya. Nah, seperti inilah pemandangan kalau kita berangkat di pagi hari melewati Lembang dan Cikole, teman-teman. Akan dihiasi perjalanan kita dengan suasananya berkabut seperti ini ya. Suasananya cukup romantis dan syahdu. Karena jarang-jarang sih di tempat lain pemandangan yang didapat seperti ini ya. Jadi kabut tebal menyelimuti Cikole dan Lembang. Mungkin kalau bagi warga setempat fenomena ini sudah menjadi hal yang biasa. Namun bagi orang-orang yang berada di luar jangkauan pegunungan, momen seperti ini mungkin akan terlihat sangat luar biasa ya, teman-teman. Nah, seperti ini jalanan berkabut. Namun memang pada saat kita berjalan di suasana berkabut seperti ini, harap waspada dan hati-hati karena banyak kendaraan yang tidak terlihat. Makanya kenapa kita mewajibkan untuk menyalakan lampu sorot atau lampu utama, jadi biar terlihat ya, teman-teman. Untuk menjaga safety kita di perjalanan seperti itu. Setiap kali melewati hutan pinus ini rasanya tidak ada pernah bosan-bosannya ya, teman-teman. Di sini suasananya itu sangat sejuk. Kalau naik motor seperti ini sangat dingin menusuk sampai ke tulang. Walaupun ini saya sudah pakai jaket ya. Jadi kalau melewati jalur ini tuh terasa banget langsung nyes, langsung dinginnya menusuk ke dalam tubuh gitu. Karena saya berangkat pagi-pagi sekali. Mungkin kalau berangkatnya udah siang atau mungkin udah tengah hari ya nggak begitu terasa ya. Kalau pagi-pagi gini melewati sini tuh suasananya cukup romantis dan
dengan pemandangan di kiri kanan hutan pinus seperti ini. Cuman ada beberapa hal yang harus diwaspadai ketika hari libur melintasi jalur Lembang, Cikole, Tangkuban Perahu sampai ke Ciater ya teman-teman. Kenapa? Karena di rute tersebut, di rute ini kalau di hari Minggu, hari Sabtu atau Minggu, itu banyak banget anak-anak muda yang mencoba moge-mogenya untuk balap-balapan seperti itu ya. Jadi sangat membahayakan sekali bagi pengguna jalan yang lain karena mereka kecepatannya tuh sangat luar biasa cepat ya, mungkin di atas 100 gitu. Karena terus terang ketika kita mendengar suara motornya aja, walaupun mereka masih jauh, kita udah takut duluan gitu. Karena suara motornya tuh apa ya, kayak semacam eh, mogenya kayaknya kenceng banget gitu, kayak mau nabrak kita gitu perasaan. Nah, makanya saya sarankan lah bagi adik-adik yang di hari Sabtu atau Minggu yang bawa moge-moge melintasi jalur ini, tolong perhatikan keselamatan orang lain juga keselamatan diri sendiri ya. Karena jalan raya ini bukan ajang untuk balap-balapan seperti itu. Karena jalan raya ini digunakan untuk halayak umum ya, terutama ada beberapa di antaranya yang pengguna jalan ini merupakan ibu-ibu atau anak perempuan gitu. Jadi ya minta tolong diwaspadai, hati-hati berkendara, nggak usah lah keren-kerenan kebut-kebutan. Kalau mau ibaratnya kalau mau nyoba ajang balap-balapan ya Anda masuknya ke sirkuit balapan gitu, jangan di jalan raya seperti ini ya. Karena sangat membahayakan sekali. Karena kalau sudah terjadi kecelakaan bisa dipastikan kecelakaan tersebut akan mengakibatkan ya akan terjadi hal yang fatal lah seperti itu ya teman-teman. Nih dicamkan buat adik-adiknya yang punya moge-moge ya. Saya paham lah adik-adik ini yang punya moge-moge ini memang dari kalangan menengah ke atas lah gitu kan. Kita juga tahu lah bagi mereka yang punya moge itu adalah orang-orang yang berduit gitu. Cuman maksudnya kalau di jalan raya seperti ini nggak usah sok-sokan kebut-kebutan karena hanya tujuannya juga hanya nanti kumpul sama teman-teman, majang motor, terus foto-foto, selfie-selfie, hanya seperti itu aja kan. Tidak ada manfaatnya lain untuk yang masyarakat pada umumnya, kecuali mungkin mengadakan acara bakti sosial, kumpul di mana, betulin jembatan atau membersihkan tempat di mana seperti itu. Saya acungi jempol kalau seperti itu. Kalau cuma untuk balap-balapan terus ketemu di satu titik, majangin motor terus foto-foto, aduh, kayaknya membuat masyarakat bikin resah aja kalau seperti itu ya. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di kota Jalan Cagak ya. Nah ini kota Jalan Cagak ini kalau Sabtu Minggu hari libur seperti ini dibikin jadi satu arah seperti ini ya. Jadi kalau arah dari Bandung menuju ke Subang bisa melewati jalan utama Pasar Jalan Cagak seperti ini. Tapi kalau di hari biasa ini jalan ini dua arah, namun masih ada beberapa kendaraan warga setempat yang melawan arus seperti ini ya. Mungkin juga harus hati-hati. Nah, seperti ini. Kadang-kadang ya mereka tidak mau repot memutar jauh, akhirnya ya ngambil jalur yang berlawanan arah seperti ini. Padahal di pertigaan sana sudah diblokade supaya tidak masuk ke arus yang berlawanan. Cuman kadang-kadang ya itulah, masyarakat Indonesia itu susah untuk diajak maju seperti itu. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah
usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang. Baik teman-teman semua, ini saya sudah sampai di daerah Gunung Tua, Cijambe ya. Sebentar lagi mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit lagi akan sampai di Kota Subang. Kalau melihat kondisi jalan raya lengang atau lancar seperti ini, dipastikan tinggal 10 menit lagi sudah sampai di Kota Subang. Memang ada sedikit ada sedikit tumben gitu, tidak ada truk-truk pengangkut pasir dan tanah. Mungkin semenjak ditutup sama Kang Dedi, jalanan sudah mulai agak sedikit lancar. Biasanya kalau sudah memasuki jalur ini, kendaraan itu akan antri panjang karena di depannya ada truk pasir dan truk tanah yang kapasitasnya di atas 40 ton seperti itu. Makanya jalan di Subang ini nggak pernah bagus, nggak pernah mulus. Dibetulin sedikit, 2 bulan 3 bulan udah bergelombang lagi dan udah berlobang lagi. Nah, bagi teman-teman mungkin yang masuk ke Kota Subang akan sedikit kaget ya dengan kontur jalanan yang ada di Kota Subang ini. Dari dulu tidak pernah bagus, selalu saja ditambal seperti ini. Akhirnya kenyamanan berkendara itu semakin berkurang ya. Kualitas jalannya buruk di Kota Subang. Ya karena itu banyak truk-truk tambang ilegal yang melintasi jalur ini, kapasitasnya di atas 40 ton sehingga merusak kontur jalan. Mungkin boleh-boleh saja sih kalau untuk mengangkut tanah pasir, hanya saja mungkin untuk tonasenya disesuaikan lah di bawah 10 ton seperti itu ya. Mungkin hanya 4 ton, 5 ton paling tinggi. Supaya jalanan Kota Subang ini terjaga dan awet sampai selamanya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah memasuki Kota Subang. Nah, bila teman-teman dari Bandung mau ke Kota Subang akan ketemu perempatan pertama lampu merah ini ya. Jadi setelah melewati lampu merah pertama ini langsung masuk ke Kota Subangnya. Nah, seperti inilah penampakan Kota Subang di pagi hari, masih terlihat sepi dan lengang. Dulu sebelum ada jalan tol Cipali, Kota Subang ini memang benar-benar terisolasi karena jarang banget dilintasi oleh orang-orang yang dari luar daerah. Namun mungkin untuk saat ini orang-orang yang akan berwisata ke daerah Tangkuban Perahu, Ciater itu akan menggunakan pintu tol keluar dari Kota Subang menuju ke Ciater tersebut. Jadi mungkin di hari-hari tertentu jalanan Kota Subang akan ada agak sedikit ramai. Jadi demikianlah teman-teman video saya hari ini, perjalanan singkat dari Bandung menuju Kota Subang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Saya sudah sampai di Kota Subang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.